Al-Fatihah. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa ala alihi. Kita akan melanjutkan kajian postmodernisme atau marhaban ya postmodern. Bahasa Arabnya postmo itu adalah ma ba'dal hadatsah, setelah junub. Bahasa Arabnya postmo itu ma ba'dal hadatsah, setelah hadas, setelah junub lah ya. Kadang modern disebut asr atau hadis hadasah. Ma ba'dal hadasah berarti postmo. Nah, setelah mandi besar lah itu teman-teman yang silakan punya bahasa sendiri sesuaikan dengan harapan-harapan kelamin masing-masing. Baik. Kita akan membincang melanjutkan postmo ini sebelum nanti ke teori kritis. Kita akan lanjutkan sedikit ya dari kajian postmo ini. Postmodernisme ini dianggap, oh ya, sementara mungkin buku-buku dulu ya. Buku-buku postmo ini sangat banyak. Bisa pakai Martin Jay, Mazhab Frankfurt, bisa Seni Memahami ya. Selain-lain banyak sekali. Ada yang terbitan Oxford itu yang bagus karyanya Christopher Butler. Ini juga bisa. Kalau di Indonesia bukunya Pak Bambang Sugiharto. Ini buku-buku yang kita rekomendasikan kalau teman-teman punya. Ada juga buku menggugat modernisme misalnya. Yang lain misalnya Stanley J. Grants. Ini juga buku tentang postmo. Ada juga Stephen Hicks, mungkin ketawa terus dia Hicks ya. Ada juga buku yang juga tidak kalah populer, misalnya Friedrich Jameson. Ini juga buku tentang postmo yang kita rekomendasikan, yang baiklah untuk Anda. Kalau tidak salah ada juga bukunya Hugo Meynell. Dan teman-teman bisa mencarinya dengan atau dalam literatur yang lain lah ya. Ada Postmo for Beginners. Ada Flight from the Truth. Macam-macam banyak buku itu, silahkan nanti dicari sendiri. Kalau Anda punya buku seperti ini ya boleh sebagai tambahan ya. Baik, postmodernisme ini dianggap melampaui modernisme dengan berbagai pendekatan. Mula-mula kita kenal misalnya nama Derrida dengan konsep dekonstruksi. Jacques Derrida, orang Prancis ya. Dalam hemat Derrida, teks maupun realitas sama sekali tidak memiliki makna tunggal atau kebenaran tunggal. Kebenaran itu selalu jamak. Kebenaran itu selalu majmu, selalu plural. Bahkan ambigu di satu sisi dan oleh karenanya relatif di sisi lain. Itu dalam hemat Derrida. Jadi modernisme digugat sedemikian rupa oleh postmo ini dengan pendekatan yang sangat dekonstruktif. Dibongkar meskipun nanti ada rekonstruksi, ada pembangunan ulang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas corak-corak atau gaya-gaya berpikir modern itu digugat sedemikian rupa. Gaya-gaya modern itu kan banyak kemarin ya, sudah kita ulas. Hibrid dari modernitas itu ya.
kontrak itu dianggap lebih baik daripada trust, misalnya fakta dianggap lebih baik daripada nilai, kemudian objektivitas itu dianggap lebih baik daripada subjektivitas, padahal kita tahu tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh objektif, sebab objektivitas adalah kesepakatan, konvensi, ya konvensional, manakala disepakati oleh banyak orang, demikianlah yang terjadi. Ada juga corak yang dikenalkan oleh Michel Foucault. Ini orang yang botak kayak polisi India itu. Yang pendekatannya lazim menggunakan istilah post-strukturalisme. Dalam hemat Foucault, struktur ini tidak ada yang baku. Bahkan secara ekstrim, dengan pendekatan yang radikal, ia katakan struktur itu tidak ada. Bangunan struktur dalam sosiologi, dalam ekonomi, dalam politik, dalam kebudayaan, dan bahkan pendidikan, pencanangan kurikulum pendidikan, itu sama sekali tidak ada. Meskipun ada, ia sungguh-sungguh relatif, tidak paten, tidak baku. Makanya nanti, ini sudah ya, pendekatan Foucault ini menarik. Ini mukaddimah saja. Pendekatan Foucault ini menarik karena nanti teorinya kemudian dikenal dengan arkeologi pengetahuan. Bagaimana menarasikan itu? Kritik-kritik Foucault ini terutama kepada Marx, tentu saja dengan konsep kapitalismenya atau masyarakat tanpa kelas, yang dalam hemat Marx itu untuk mengatasi keterasingan, alienasi, maka dibikinlah masyarakat tanpa kelas. Kemudian ada Levi Strauss, kemudian Darwin juga dikritik, Freud. Kenapa? Karena mereka semua memandang struktur ini sebagai satu bangunan yang monolitik. Jelas, terang, terpisah-pisah, sebagaimana nalar dari modernisme. Jadi pengetahuan ini dibongkar lagi sedemikian rupa. Cara kerjanya seperti seorang arkeolog. Arkeolog itu bagaimana? Caranya adalah menggali, membongkar, bahkan memugar, untuk kemudian nanti dibangun kembali. Jadi cara pertama itu dekonstruktif. Cara kedua adalah poststrukturalis. Yang oleh karenanya struktur itu tidak ada yang baku, bahkan sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena struktur ini kesepakatan. Coba kesepakatan, kontrak-kontrak itu dibuang, maka nanti struktur itu kemudian menjadi tidak ada, minimal menjadi relatif. Kalaupun ada, tidak lagi objektif, menjadi subjektif, atau setidak-tidaknya intersubjektif. Maaf bahasanya terlalu teknis ya, karena memang demikian adanya. Makanya teman-teman belajar, kalau langsung belajar Posmo, Anda dapat 1, tapi Anda mengira dapat 4. Tapi kalau belajar dari Yunani, kemudian abad pertengahan, kemudian modern, kemudian Posmo, Anda bukan mendapatkan 4 saja, tapi 1, 2, 3, 4. Kalau langsung belajar Posmo seolah-olah dapat 4, padahal dapat 1. Tapi nggak apa-apa. Ya. Ini mukaddimah kok. Memang di mana-mana mukaddimah dunia ini. Ada juga hermeneutis. Hermeneutika ini mula-mula dikenalkan Paul Ricoeur. Ya, hermeneutis ini tafsir ya. Ini tulisannya hermeneutika. Cara bacanya hermeneutik, studi tentang historisitas, sejarah di satu sisi, dan normativitas, nilai-nilai di sisi lain. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, manusia hidup berdasarkan alur sejarahnya, konteks sejarahnya. Dan manusia tidak bisa keluar dari itu. Kalau kita ngaku orang Indonesia, maka kita tidak bisa terbebas dari sejarah revolusi, perjuangan pergerakan kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan, dan selalu sejarah kita begitu. Pun juga narasi mengenai agama kita, cara berpikir kita sebagai umat beragama di satu sisi dan maupun berbangsa bernegara di sisi lain, ia tidak akan pernah keluar dari realitas sejarah kita atau alur sejarah kita. Jadi Mu'id perjalanan intelektualnya itu, meskipun bukan intelektual ya, klinik lah itu. Tapi klinik itu Posmo.
Jadi dimulai dari mondok di mana, kemudian kemana, kuliah di mana, dan seterusnya. Perjalanan-perjalanan seperti itu, nalar sejarah seperti itu, terus mewarnai pemikiran Mu'id di satu sisi. Dan akan membongkarnya, merombaknya di sisi lain, kalau memang ada pemikiran. Udah ada ya nggak apa-apa. Oleh karena itu, cara berpikir hermeneutik ini, kata Paul Ricoeur, adalah, katanya Ricoeur ini ya, ada hermeneutik circle. Hermeneutik circle itu pendekatannya begini. Subjek, objek, realitas. Subjek, objek, realitas, maksudnya realitas luar ya, di luar kita sebagai subjek itu, pemikiran kita, cara berpikir kita tidak akan pernah keluar dari ketiga matra tadi itu. Subjek, objek, realitas di luar diri kita. Dan oleh karenanya akan ada penalaran-penalaran yang melingkar. Sama dengan kita nyatakan begini, kalau teks itu tidak ada, pernyataan itu tidak ada, realitas itu tidak ada, yang ada adalah tafsir, sebab masing-masing punya logos, masing-masing punya nalar, maka yang ada adalah merayakan logos masing-masing. Di mana di zaman modernisme, di zaman filsafat modern, logosentrisme itu tidak ada. Logos itu tidak ada. Logos itu hanya satu. Tapi begitu posmo, logos itu semua masing-masing punya. Kemudian ada juga pragmatisme. Ini Richard Rorty yang sangat populer di buku Memahami itu ada kayaknya, Seni Memahami. Pragmatisme dalam posmo ini bagaimana sih? Saya kasih gambaran sederhana begini. Tidak penting Anda ikhlas atau tidak nyumbang masjid, yang penting nyumbang. Tidak penting Anda pacaran dengan siapa, mesra dengan siapa, yang penting nikahnya nanti dengan siapa. Ya kan? Aku mencintaimu, enggak penting, yang penting nikahnya sama siapa dan menjalani hidup dengan siapa. Jadi yang betul bukan truth tapi pragma atau praktis. Yang betul bukan kebenaran tapi kegunaan. Ini Ustadz Yani paham betul. Paham Habib ya? Jadi pragmatismenya Richard Rorty itu adalah bukan kebenaran, isn't truth, but practice or pragma. Maka disebut pragmatis. Bukan kebenaran yang penting, tapi gunanya apa? Coba Anda lakukan riset, penelitian, habis berapa juta. Tapi hanya menjadi buku, mengendap di perpus. Dia lapuk berdebu di laboratorium. Apa gunanya untuk masyarakat? Ya kan? Jadi kiai-kiai itu sudah lebih posmo daripada para filosof dalam hal ini. Kenapa? Karena langsung terjun ke masyarakat. Ini gunanya apa sih? Ya kan? Anda boleh punya banyak pengetahuan. Ini pernyataan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat 170 nanti dikutip Al-Ghazali bahwa yadri bi annahu la yadri atau yadri bi annahu yadri. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Dia berharta digunakan untuk apa? Dia berpengetahuan, ia mendayagunakannya, mengimplementasikannya untuk apa? Jadi lebih baik menjadi piring tapi banyak gunanya daripada emas menjadi tidak ada gunanya. Tapi alangkah baiknya emasnya dijual untuk beli piring ya nanti supaya lebih banyak lagi gunanya. Nah, contoh ini lebih gampang Anda mengerti ya. Dalam modernisme kebenaran lebih penting daripada nilai atau manfaat daripada kebenaran itu sendiri. Pokoknya 1 + 1 2. Mau jungkir balik atau apa terserah itu. Kemudian membunuh itu baik, membunuh itu tidak baik misalnya. Atau membangun itu baik, tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan pembangunan ini apakah nanti merusak ekosistem tanah, lingkungan, apakah merusak hutan dan sebagainya, tidak dipikirkan. Nah, itu maka nanti dibongkar, dikritik sedemikian rupa. Karena kebenaran itu mutlak dalam modernisme, maka diganti dengan kegunaan. Jadi benar itu dianggap benar kalau dalam modernisme setelah ia dibuktikan apakah empirik rasional maupun sinkretis keduanya
ala Immanuel Kant, tetapi dalam posmo tidak. Benar itu kalau dia berguna. Gunanya apa? Boleh nggak punya banyak buku, punya banyak harta? Boleh, tentu saja. Punya jabatan, tapi nanti gunanya apa? Jadi aspek kegunaan jauh lebih ditekankan daripada aspek kebenaran. Makanya nanti ada tantangan di sini kan, sebab post-truth itu juga dampak dari postmodernisme. Kesalahan yang diulang-ulang lalu nampak sebagai kebenaran, dan hal ini berbahaya ya, seperti kemenangan Trump itu. Bukunya siapa? Ken Wilber ya, Trump in the Post-Truth World. Ada juga pandangan yang dikemukakan oleh salah satunya Thomas Kuhn. Sosiologi pengetahuan, Thomas Kuhn ya. Ini berarti sosiologi pengetahuan. Tokohnya adalah Thomas Kuhn. Sosiologi pengetahuan itu coraknya bagaimana? Modernisme atau kaum modernis mengklaim bangunan pengetahuannya ini absolut, mutlak, benar, objektif. Padahal objektivisme itu, segala bentuk bangunan objektivitas yang dianggap objektif sebenarnya kesepakatan juga. Meter, Anda tahu meter itu mutlak kan ya? Meter, sentimeter, kilometer, boleh nggak diganti misalnya? Diganti kaki, 2 kaki, 3 kaki, boleh nggak diganti jengkal, 2 jengkal, 600 jengkal, boleh nggak? Boleh saja. Mungkin boleh diganti dengan kedipan mata, mata genit, 3 mata genit, hidung genit, boleh saja aturan itu diganti. Ya kan? Main bola misalnya, pemenangnya adalah yang mencetak lebih banyak gol, 2-0. Seandainya aturannya dibalik, yang 0 itulah yang menang, maka seluruh bangunan modernisme akan terbalik juga. Jadi pemenang bola atau futsal adalah yang tidak mencetak gol misalnya. Bisa saja. Bukan pergantian pemain tapi pergantian penonton misalnya. Bisa saja. Hanya modernisme itu memutlakkan, mengabsolutkan, absolutisasi ya terhadap aturan-aturan yang sebenarnya kesepakatan tapi lantas dianggap objektif. Misalnya begini, seandainya betul ya, kita ambil 3 term. A, bumi datar, B, bumi bulat, C, bumi donat. Berbentuk donat itu, bulat tapi bolong tengahnya. Mana yang paling berpengaruh bagi hidup kita? Tidak ada. Sudah sepakati saja, datar, kotak ya kotak, donat ya donat. Tidak ada pengaruhnya untuk hidup kita, ya kan? Mau datar silahkan, misalnya bumi donat, misalnya. Nah, begini kan? Entah Indonesia di mana, pokoknya bumi berbentuk donat. Karena ada pekerjaan yang sekarang sedang dibutuhkan, yakni melubangi donat. Nah, di teman-teman yang pengangguran, jomblo bisa mendaftar di perusahaan donat itu ya, melubangi donat. Wallahu a'lam caranya bagaimana dan dengan apa. Silahkan dikomunikasikan dengan perusahaan yang mencari itu. Atau ambil 4 term, 5, 15 silahkan. Bumi datar, bumi kotak, bumi bulat, bumi donat, bumi lonjong seperti telur, bumi berbentuk kerucut, atau bumi berbentuk ketupat misalnya. Bumi berbentuk seperti ini, silahkan, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya untuk ekonomi, kebudayaan, politik, apa ada. Dulu fine-fine aja hidup kita kan, bumi datar fine, bumi kotak fine itu, ya kan? Tidak ada problem sebenarnya. Dan ini kesepakatan seperti ini nanti oleh Thomas Kuhn dibongkar dalam Sociology of Knowledge, sosiologi pengetahuan. Makanya modernisme itu hanya akurat pada aspek eksak. Pada aspek sosiologi, politik, kebudayaan, ia sangat rentan. Oleh karena itu banyak anak-anak filsafat, anak dari modernisme, lantas memisahkan diri dari induknya. Murtad dalam tanda kutip, apa itu? Sosiologi, ekonomi, politik, apalagi psikologi, fisika, semua memisahkan diri. Kok mak saya gini ya? Pergilah, minggatlah dia itu. Durhaka atau tidak, tapi demikianlah. Tapi memang ibu yang bernama filsafat itu cukup sabar sebab ia kerap kali diselingkuhi oleh anaknya sendiri. Sebagian anaknya memperkosa. Ya nggak tahu, tanyakan kepada yang menggagahi di ujung tali di sana itu. Kemudian ada juga feminisme. Nah, feminisme yang kesekian lah ya, yang kelima atau ketujuh lah, feminisme. Feminisme ini paling banyak tokohnya. Ini juga
Misalnya tokohnya Sandra Harding. Teman-teman pernah mendengar? Sandra Harding atau Linda Nicholson. Linda Nicholson. Tokoh feminisme Sandra, misalnya lah yang menyebut beberapa, banyak sekali. Linda Nicholson. Ada lagi teman-teman yang tahu di Indonesia? Banyak lah ya, di Indonesia banyak itu. Atau Donna Haraway. Teman-teman harus bedakan feminisme ini seks dengan gender berbeda ya, beda. Misalnya begini, kebudayaan, konstelasi budaya patriarkal, patriarh maknanya bapak, budaya kebapakan, mode adat istiadat yang bercorak mengunggulkan sosok lelaki, patriarh, dan mensublimasi, mensubordinasi perempuan di dalamnya sehingga perempuan itu terpinggir. Kok bahasanya sulit ya? Ya sudah, memang begitu, bahasa filsafat memang begitu ya. Kalau gampang-gampang ya bukan filsafat namanya, filsahwat. Betul nggak Mu'id? Jadi konstelasi budaya patriark kebapakan yang mensubordinasi, meminggirkan, mengesampingkan, mendiskreditkan kaum perempuan, ini harus dibongkar. Misalnya, budaya kebapakan dibentuk oleh siapa? Oleh modernitas. Ambil contoh begini, satu poin dari Karl Marx, melahirkan kapitalisme. Kapitalisme ini siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja? Tentu saja laki-laki. Istri atau perempuan, boleh istri, boleh pasangan serumah, apa saja namanya, couple pokoknya pasangan. Istri di mana? Perempuan di rumah. Maka nanti laki-laki memberi uang kepada, suami memberi uang kepada istri. Maka suami dominan merasa boleh mendikte, mengarahkan, menindas, bahasa kalian menindih, lebih Anda sukai, perempuan. Anaknya nakal, nanti anak-anaknya yang banyak, 24, istri disalahkan. Coba sekarang dibalik, atau sama-sama bekerja, sama-sama ke pabrik. Laki-laki, perempuan bekerja di pabrik. Siapa urus anak nanti? Masa pembantu ya kan? Masa nenek itu? Ya sudah. Kemudian nanti yang merawat anak juga istri, maka tugas istri double. Oke, sekarang dibalik. Perempuan yang kerja, suami di rumah. Apa suami bisa menyusui dengan sedotan? Iya kan? Misalnya lah ya. Maka tetap menjadi problem nanti. Dan ini dibentuk dalam konstelasi budaya, modernitas dan segala rupa. Padahal begitu perempuan masuk pabrik, ini sebenarnya supaya gampang digaji murah. Tetap saja persoalan antara mustad'afin, kaum proletar primordial, dengan mustakbirin, kaum borjuis kapitalis menjadi problem. Maka nanti dikritik, dibongkar ini. Perempuan ingin tampil, tinju seperti Laila Ali, ingin jadi binaragawan. Enggak setuju, harus ada binaragawati katanya. Istilahnya itu loh. Kalau agamawan ada agamawati misalnya. Wartawan ada wartawati, pokoknya begitu. Ada kawan, ada kawin, betul nggak Habib itu? Pokoknya harus ada istilah keperempuanan. Sebenarnya kalau saya sebut hartawan, include di dalamnya laki-laki, perempuan, ya bencong, ya kelamin ganda, hermafrodit, include di dalamnya. Hartawan itu termasuk laki-laki perempuan. Tapi bagi kaum feminis tidak, ada hartawati. Lalu tengah-tengahnya yang bencong itu apa nanti kan? Hartawan, hartawati. Harta hik misalnya. Hik atau apalah, ya kan? Lalu nanti sibuk dengan masalah itu. Maka nanti salah satu kritik posmo adalah semiotika nanti. Tapi itu nanti ya. Memang kapitalisme ini, struktur ini yang terus mempertahankan budaya patriarki. Kita tidak ngomong ke agama atau apalah ya, tapi memang demikianlah. Kemudian ada lagi misalnya filsafat perennial. Siapa yang mengenal di Islam itu ada tokoh Syed Hussein Nasr? Ya, itu filsafat perennial. Kemudian Fritjof Saun. Kemudian satu lagi lah ya, perennialisme.
Soun, Nasr, ini tokoh-tokoh kalau ada banyak lah ya, banyak sekali ini, paling banyak kayaknya. Ada René Guénois. Lebih kurang perennialisme itu begini, filsafat perennial. Kayaknya di perpus kita ada, saya punya bukunya Aldous Huxley, filsafat perennial ya. Itu buku dalam bahasa Inggris, ada juga yang terjemahan bahasa Inggris. Aldous Huxley. Kok nama-namanya enggak ada yang akrab ya? Ya nggak apa-apa, demikianlah ilmu itu. Ini untuk menunjukkan bahwa bacaan kita masih kurang. Bacaan kalian masih, belum jadi ilmuwan itu belum. Ngaku-ngaku filsuf. Filsuf dari mana kan? Dari Hong Kong. Dari Kepanjen saja, jangan jauh-jauh itu. Saya katakan begini. Misalnya, Mortimer J. Adler yang nulis buku How to Read Like Professor. Ya. Pernah mendengar How to Read a Book itu loh? Kayaknya Harry jualan itu. Berapa harganya sekarang? Oh, sudah 50.000 ya itu. Area Malang bebas ongkir ya kan. Kita ambil salah satu gagasan misalnya begini, Anne-Marie Schimmel. Kita katakan agama itu banyak sekali. Agama kapitayan saja, agama lokal, keyakinan lokal di Indonesia, local genius itu yang nanti menjadi agama, kepercayaan para penghayat 220-an. Di samping agama-agama resmi lah ya, ada banyak sekali. Itu kalau kita view from above, memandang dari atas, kita tidak lagi melihat pohon, kata Anne-Marie Schimmel. Kita tidak lagi melihat entitas pohon per pohon, jenisnya, besar, kecil, miring, tumbang, tua, menguning, reruntuhan dan sebagainya, tidak. Tapi kita akan melihat satu kesatuan hutan. Agama boleh banyak, kata Sir Inayat Khan. Keyakinan boleh banyak, tapi agama satu. Ad-din wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama itu satu, syariatnya boleh beda-beda. Walhasil, spiritualitas itu satu. Apapun agamanya, tapi nanti spiritualitasnya satu. Meskipun pandangannya boleh berbeda-beda. Nah, itu beberapa modernisme itu berusaha melampaui melampaui modernitas dengan berbagai pendekatan semacam tadi itu. Baik, supaya gampang, mari kita masukkan ke dalam kategorisasi. Kalau kita bikin kategori mungkin lebih gampang ya memahami. Nah, kelihatannya agak sulit ini memang. Ada berapa bumi tadi? Bumi kota ya, banyak sekali. Bumi donat, bumi segitiga ya. Tapi bagi mereka yang galau, diputus pacarnya, bumi hampa misalnya itu. Enggak ada udara lah, itu bumi yang hampa kan. Tetap jaga jarak ya, social distancing itu loh, dari kata socius dalam bahasa Latin itu. Tetap jaga jarak ya, karena dekat belum tentu jadian. Lockdown jomblo, jomblo jatuh tempo, karena dekat belum tentu jadian katanya. Baik, kita bikin kategorisasi misalnya dalam 3 kelompok. Kategorisasi posmo. Ke dalam 3 klaster, 3 kelompok besar. Mula-mula adalah hermeneutis dekonstruktif. Kita bikin kelompok saja supaya gampang. Nomor 1, hermeneutis dekonstruktif. Ini akan lebih memudahkan kita memahami. Begitu logos, kebenaran dalam filsafat modern ini, misalnya rasionalisme semata-mata atau empirisme ansih, yang nanti dibongkar oleh Immanuel Kant, katanya kalau Anda masih terjebak pada rasionalisme ansih maupun fursih di sisi lain kepada empirisme, maka kata Immanuel Kant, Anda masih terjebak dalam situasi, dalam bahasa Jerman, Unmündigkeit atau situasi tidak balik. Kalau begitu, pandangan rasionalisme dan empirisme dibongkar. Nanti ada kritisisme atau sinkretisme yang melahirkan dialektika ala Hegel nanti ya. Tapi manusia karena logos itu satu, ia terjebak pada logosentrisme yang sempit, kebenaran yang sempit. Maka tugas hermeneutis dekonstruktif atau kategorisasi pertama
dari postmodernisme membongkar itu semua. Kita andaikan begini, bisakah manusia ini membebaskan diri dari jeratan cara berpikir, kungkungan kebenaran, atau jebakan-jebakan jeratan logos dalam modernisme yang sempit, yang banal, yang dangkal. Jadi modernisme ini punya worldview atau pandangan jagat. Weltanschauung, bahasa Jerman ya, atau Vision du Monde, bahasa Perancis. Bahasa Indonesia, pandangan jagat, kosmologi. Modernisme punya worldview, Weltanschauung, pandangan jagat, Vision du Monde, monde itu dunia. Ada kue monde ya, bukan bikinan Perancis, bahasa Perancis, Coupe du Monde. Piala Dunia 98 ya di Perancis. Saya kecil dulu ada di korek-korek api itu. World Cup USA 94 itu. Piala Dunia Amerika 94 ya. Dulu ya. Di korek tahun 94 tapi saya lahir 96. Baik, pandangan jagat ini ditolak, worldview ditolak oleh Posmo dengan anti worldview. Bagaimana cara menolaknya? Worldview, pandangan jagat, grand narasi ditolak dengan anti worldview, anti pandangan jagat. Tokoh-tokohnya selain Derrida, Foucault tadi ya, Lyotard juga salah satu tokohnya, kemudian Fatimo tokohnya ini, selain dua tadi sudah kita singgung, ada Lyotard, ada Fatimo. Caranya begini, apa yang kita kenal tentang dunia, apa yang kita kenal tentang agama sebenarnya bukan agama, tapi pendapat kebanyakan orang tentang agama. Apa yang kita anggap sebagai Indonesia sebenarnya bukan Indonesia, tapi pendapat banyak orang tentang Indonesia. Apa yang kita tahu tentang Tuhan sebenarnya bukan Tuhan, tapi pengetahuan kita tentang Tuhan. Sama enggak roti dan pengetahuan tentang roti? Misalnya, muid susu dan konsepsi Anda tentang susu. Sama nggak itu? Anda mau susu atau konsep? Jawab. Kalau Anda mau konsep, Anda hidup abad ke-16, abad modern. Kalau Anda mau susu, Anda Posmo, zaman sekarang Anda itu. Habib jelas milih susu dia. Susu, bungkusnya juga katanya kan. Kalau susunya saja gimana? Nggak ada bungkusnya Pak itu. Berarti Posmo ya, neo Posmo. Susu dan bungkusnya. Nanti Adnan menyediakan sedotannya dia dari jarak sekian senti. Dia. Apa yang kita anggap tentang, misalnya begini, Allah itu satu atau tidak? Satu ya. Tapi Allah versi FPI dan versi NU kan beda. Ya kan? Allah versi FPI marah-marah, pendera, kemudian pendendam, pendera, pemarah, pemaksa. Allah versi kita santai ya kan, bisa sambil merokok, sambil ngopi dia. Santai itu ya, santai saja. Nah ini beberapa, Allahnya satu. Jadi apa yang kita kenal tentang Tuhan adalah bukan Tuhan tapi pengetahuan tentang Tuhan. Apa yang kita tahu tentang agama bukan agama tapi pendapat, konsepsi, persepsi, logos tentang agama. Ini dibongkar nanti. Makanya nanti salah satu corak Posmo itu adalah merayakan tafsir, merayakan hermeneutik. Tadi dua ya, studi historisitas di satu sisi dan studi normativitas di sisi lain. Itu salah satu corak atau hibrid daripada postmodernisme. Derrida, Foucault, Fatimo, Lyotard dan lain-lain. Yang concern nanti di dunia sastra ya dan hermeneutik atau yang sangat populer itu. Jadi orang lalu sekarang bagaimana sih? Kita kenal agama. Orang di luar Indonesia atau masyarakat dunia secara umum yang 7 miliar lebih ini mengenal Islam sebagai teroris itu dari mana? Kok ada pandangan jagat seperti itu, worldview seperti itu? Itu pasti ulah sebagian orang. Kok Islam dianggap sweeping? Dianggap mukulin orang bawa pentungan. Kok mazhabnya pentungan bukan kasih sayang? Nah, ini pasti ada
apa yang mereka tahu tentang Islam. Nah, orang kemudian bergerak dengan tafsirnya masing-masing. Itu dia. Kemudian mereka yang dengan kekerasan, misalnya khilafah itu loh ya. Kan apapun persoalannya, solusinya adalah khilafah. Bisa dibalik itu dalam posmo. Apapun solusinya, masalahnya adalah khilafah. Tawarkan sebanyak mungkin solusi, persoalannya tetap khilafah itu. Apa saja, silahkan sebutkan masalah apa saja. Sekarang masalah jomblo, solusinya khilafah. Kemiskinan, pengangguran, resesi ekonomi, urusan kedaulatan bangsa, semuanya intimidasi pada kaum petani, agraria, apalagi kerusakan ekosistem lingkungan dan seterusnya. Kenapa persoalannya khilafah? Bahkan corona, persoalan corona pun itu solusinya khilafah. Nah, ini kan grand narasi. Orang-orang yang masih pamer khilafah saat ini, dia seharusnya hidup abad 16, bahkan pra Muhammad seharusnya. Ya. Karena persoalan apapun solusinya khilafah. Kan ada dulu narasi, semua gara-gara Ahok, ya kan? Ini buruk narasi seperti ini. Masa miskin solusinya khilafah? Kalau Anda lapar apa khilafah solusinya? Ya solusinya makan, kerja. Kalau bodoh solusinya belajar, nggak usah nunggu khilafah. Ada khilafah atau tidak, kita tetap makan, tetap belajar, tetap beraktivitas. Kita tetap punya dinamika. Nah, ini salah satunya yang dirombak dalam postmodernisme itu. Baik, pandangan yang lain adalah revisionis atau kategori kedua, revisionis, merevisi ya. Atau memaknai ulang, atau revivalis, the revival, atau revitalis. Apa saja terserah istilahnya, pokoknya merevisi lah, revisionis. Bentuknya seperti tanda tangan. Revisionis, revitalis, revivalis, apapun saja terserah, tapi gampangnya begini. Posmo ini tidak membongkar, kelihatannya sedikit berbeda dengan ini, tidak mendekonstruksi modernisme secara total, akan tetapi premis-premisnya dirubah. Mana yang tidak sesuai? Kita ambil contoh tadi itu. Dalam modernisme yang paling akurat adalah matematika, fisika, sains. Tapi manakala berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, humaniora, kemudian aspek-aspek antropologi kemanusiaan, maka modernisme ini lemah. Di sanalah posmo itu masuk. Jadi tidak dirombak secara total, diambil bagian-bagian. Jadi kalau pakai bahasanya Hegel itu aufgehoben, diambil nilai yang terbaik saja. Dalam bahasa Jerman. Biasa filosof Jerman itu bikin istilah-istilah aneh seperti itu, biasa itu. Kita juga bisa bikin saja yang aneh-aneh kan. Yang orang nggak ngerti, apa itu? Ya tulis artinya nanti banyak itu. Nah, terserah ya. Bahkan begini, dalam revisionisme atau revivalisme atau revitalisme itu adalah beberapa pandangan modernisme ini dianggap menyesatkan. Mana yang paling nampak? Dengan revolusi sains, dengan revolusi industri, manusia menjadi center, menjadi pusat. Antroposentris ya kan? Berpusat pada manusia. Maka segala subjek, segala realitas di luar manusia yang tadinya subjek tidak dianggap subjek. Sehingga cara pandang manusia kepada alam bersifat eksploitatif, eksploratif, menindas, menindih, memeras, sapi perah, istilahnya yang serem-serem lah ya. Ini istilahnya Mu'id senang semua ini. Memeras, menindas, menindih, sapi perah, apa lagi? Tikus got, mungkin istilah yang serem-serem lah itu. Yang menakutkan ya. Mungkin agak bergeser ke sini supaya lebih membahagiakan itu, supaya sedikit posmo itu ya. Siapa tokoh-tokohnya? Selain Paul Ricoeur tadi adalah Richard Rorty yang sudah kita singgung. Satu lagi Gadamer. Gadamer populer ya, sangat populer Gadamer itu. Saya yakin
siapa pernah ngaji dulu ya, Yani kepada Pak Hilal itu, kepada Habib Hilal waktu itu, Rodri. Ada lagi tokoh yang lain, apel, mungkin jeruk juga, semangka dan sebagainya. Kenapa modernisme dianggap menyesatkan oleh orang-orang seperti Gadamer, Rico, Rodri, Apel, mungkin ada kelengkeng ya. Karena begini, modernisme ini dibangun oleh apa sih? Coba dibangun oleh apa? Anda ingat-ingat lagi, flashback secara historis. Apa? Dibangun oleh kekecewaan kepada mazhab Papa ya. Kepada mazhab ya Papa atau Paus dalam bahasa Belanda, atau Father atau Peter. Dibangun atas dasar kekecewaan kepada itu. Papa sentris lah itu ya. Pokoknya keyakinan kebenaran hanya ada di gereja saja, ada di organisasi lembaga bernama agama, sehingga nanti ada konstitusionalisasi, ada pelembagaan pada agama, ada pelembagaan kepada ekonomi, sosial dan lain-lain. Pelembagaan seperti ini berbahaya. Itu anggapan kaum Pusmo nanti ya. Menyesatkan. Bahkan menyesatkan. Namun demikian mereka lebih lunak daripada kategori dari kelompok pertama. Mengapa? Karena tidak semua dari modernisme ini dibongkar. Sains tetap dipakai. Baik, kelompok yang ketiga ini malah berjalan mundur ya, tapi nggak apa-apa. Merevisi modernisme itu direvisi sedemikian rupa menjadi posmo ya. Anti modernitas tapi kembali pada kebenaran perennial. Kembali pada kebenaran pramodern. Kembali kepada spiritualitas. Tokohnya tentu saja Fritjof Capra. Anda mungkin pernah mendengar buku-buku dua agama dijadikan satu. Misalnya Tao dan Islam. Taoisme kan beda kan dengan Islamisme kan, tapi dijadikan satu. The Tao of Islam, the Tao of Fisik, ya, misalnya. The Tao of Lockdown, misalnya. The Tao of Jomblo. Bisa saja bikin begitu. Kurang mungkin ya, harus ada Tao of Jomblo itu. Spiritualitas tidur, misalnya. Spiritualitas jomblo, misalnya. Apalah ya, filsafat jahanam misalnya. Kan kalau hajar jahanam kan konotasinya obat kuat. Ini ada filsafat jahanam. Ada itu filosofinya. Kok tahu? Cari ya kan. Nah, itu terserah bagaimana nanti. Selain Fritjof Capra itu salah satunya siapa? Selain Capra, Gary Zukov. Ini selain Fritjof Capra ya, tokoh-tokoh filsafat perennial selain Aldous Huxley tadi itu. Di Indonesia juga banyak lah itu orang-orang seperti itu ya. Kalau tahu Islam itu Sachiko Murata ya, itu sangat populer karena teman-teman kelihatannya Harry juga menjual itu ya. Ya. Apa yang tidak dijual oleh Harry kan ini? Nah, itu. Jadi kapitalisme yang terlambat sebenarnya. Jadi dia mempelajari Pusmo dengan tetap menjadi kapitalis. Bagus itu. Tapi kapitalis yang soleh ya. Neo berarti neo kapitalis itu. Nah, era ini disebut era atau corak ini disebut New Age. New Age atau era baru. Kenapa? Karena pandangannya setidaknya dua. Satu komprehensivisme atau yang kedua holisme. Bagaimana memandang persoalan secara komprehensif dan holistik. Alam, kehidupan, ini kan realitas-realitas empirik dipecah-pecah oleh cara pandangnya Renatus Cartesius, René Descartes adalah clear and distinct, jelas dan terpisah-pisah. Kalau saya mau tahu persoalan, misalnya persoalan HP ya, saya pecah-pecah dulu ini.
Oh ini ada layar LCD, kemudian ada baterai, kemudian ada elemen-elemen yang lain ya. Mungkin ada benda-benda seperti berbentuk BH atau kita tidak tahu kan di dalamnya itu, maka dibelah semua sampai terurai semua nanti itu. Motor itu apa? Ya kita pecah-pecah semua nanti itu. Demikian cara kerja modernisme. Nah, tapi kemudian dalam ini New Age ini adalah alam untuk mendapatkan esensinya itu tidak harus dipecah-pecah, tapi memandang secara esensial. Sama dengan begini. Misalnya saya kasih satu term ya di papan ini dan teman-teman bisa di sini saja lah. Seks. Misalnya. Boleh nggak kita pandang secara spiritual ini? Bisa kan ya? Seks. Seni, eksekusi, kelamin, seterusnya. Sekarang, masa cuma sekarang? Ya seterusnya lah ya. Seni, eksekusi, kelamin, seni. Seni, eksekusi, kelamin, sehingga misalnya ya. Sebagainya dan sebagainya. Baik. Ini bisa kita pandang secara antropologis, sosiologis, psikologis, spiritual, agama, pendidikan. Ada ya kan seks edukasi, betul nggak? Ada pendidikan seks. Jadi seks saja ya satu realitas ini dipandang dari berbagai perspektif sehingga nanti hilang esensinya, hilang substansinya. Maka yang betul kata era New Age ini ya seks dipandang secara utuh, secara holistik. Bagaimana? Enak misalnya. Bahagia. Apa saja? Kasih saja satu term misalnya. Apalah ya? Ini terma, teks. Ini kan realitas, tulisan itu juga realitas ya, realitas. Kita ganti misalnya sarjana, sarungan jasan kemana-mana. Ini tidak melulu bermakna edukatif, pendidikan tidak. Ia juga bermakna sosiologis, antropologis, bermakna fisika ya kan, bermakna kimia mungkin. Bermakna macam-macam tergantung bagaimana kita memandangnya. Jadi, ini seks ini bernilai ekonomis. Buktinya ada industri film dewasa, ya kan? Ada nuansa ekonominya. Ini budaya, fenomena budaya, bisa saja. Sekarang begini, imajinasi kita tentang seks itu apa sih? Pasti selalu barat. Rifai kasih pilihan. Aflamul afarin. Itu bentuk jamak taksir dari film porno ya kan. Film porno Anda milih barat, Thailand misalnya, atau Jakarta. Ya kan? Hilang keindonesiaan kita. Pasti Anda milih barat. Konsepsinya barat Pak, pokoknya barat lah itu. Dan sejenisnya ya kan. Padahal kita orang Indonesia. Ini bisa menjadi sangat rendah, bisa menjadi sangat agung. Karena kita punya falsafah tentang lingga dan yoni. Giliran ini tahu semua ya kan, lingga dan yoni. Lingga tahu ya? Lingga itu Monas, yoni gedung DPR MPR. Lingga itu kelamin jantan, yoni kelamin betina. Semua dalam hidup. Orang mau menumbuk padi, mau menumbuk kopi. Lesung dan alu. Alu itu seperti apa? Lesung seperti apa? Ya kan? Lebih kurang seperti itulah kehidupan itu. Itu maksudnya harmonis antara dua kekuatan, perempuan dan lelaki. Jangan jorok dulu. Ngaji sempat jorok ya. Itu filosof sempat jorok pikirannya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sudah, enggak apa-apa. Toh jorok juga filosof ya kan? Demikian kira-kira. Jadi kita bisa petakan lebih sederhana begini, konsep dasar posmo ini menolak semua narasi besar, narasi tunggal, grand narasi yang kita kenal. Sama dengan beginilah, contoh grand narasi itu semua salah Ahok, semua salah Jokowi ya kan. Meskipun Jokowi juga salah, Ahok juga salah dalam beberapa aspek. Mundurnya peradaban Islam karena kritik Al-Ghazali kepada filosof. Banyak nggak Anda mendengar seperti itu? Sekarang umat Islam ada berapa? 7 miliar. Dari 7 miliar ini 1,2 miliar setidaknya
atau 1,7 saya nanti baca lagi ya. Apa betul 1,2 miliar sudah membaca Al-Ghazali dan terpengaruh kemudian mengalami kemunduran? Tidak, itu narasi tunggal, grand narasi yang digunakan untuk menyelesaikan semua persoalan ini gaya modern. Kalau Anda punya pendapat seperti itu, Anda sebaiknya hidup di abad ke-16, bukan abad 21. Anda mundur 500 tahun. Ini semua gara-gara Al-Ghazali menutup pintu ijtihad. Kalau begitu kita buka lagi. Ada kan? Entah ilmuwan, entah siapa, entah oknum ilmuwan punya kritik seperti itu. Al-Ghazali salah. Mungkin dia manusia. Tapi tidak semua penyebab kemunduran Islam ini disebabkan oleh itu. Ada buku yang bagus judulnya Al-Mushkilatul Asr ya. Syekh Zaki Yamani mengkritik itu, Syekh Mustafa Al-Ghulayani juga mengkritik. Kenapa umat Islam terbelakang? Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akhir. Kenapa umat Islam terbelakang? Bangsa yang lain maju, progres. Kenapa kita regres? Itu jawaban beliau kompleks. Lianna maluna maluhum wa maluhum wa maluna. Karena akmal kita, ilmu, spirit, persatuan, organisasi, cara berpikir, logos kita diambil barat, sekarang kita impor ke barat. Tidak salahkan orang di situ. Tapi berarti ini kesalahan kita bersama. Sama dengan ketika ada gempa, reaksi nuklir di Fukushima itu meledak. Jepang itu tidak salahkan orang, tapi ini bukan salah siapa, tapi apa yang salah? Bukan salah siapa, tapi apa yang salah? Maka ada gempa, hanya dalam hitungan jam aspal itu sudah bagus lagi. Coba di Indonesia, jembatan runtuh aja bertahun-tahun nggak diperbaiki kan? Karena sibuk mencari siapa yang salah, lalu bikin teori, riset, penelitian. Lama, belum riset plus ngopinya, ngerokoknya, ya kan? Riset tok isinya itu. Nah, narasi tunggal seperti itu sebenarnya menyesatkan, sebab persoalan ini kompleks, persoalan ini complicated, rumit. Tidak bisa diselesaikan dengan satu teori. Ini teori yang menggampangkan ya, teori gampang ini. Pokoknya semua salah, begitu. Orang-orang yang mau ngomong khilafah, dia seharusnya hidup 500 tahun yang lalu itu. Tidak hidup zaman sekarang. Tapi nanti janji Tuhan adalah khilafah misalnya. Janji Tuhan itu banyak mas. Ya. Ayat Quran itu 6.238. Ya banyak itu janji Tuhan itu, cari sendiri. Ya kan? Janji Tuhan, masa Tuhan nggak punya janji pada para jomblo ya kan? Ada pasti. Maka nikahkanlah. Wankihul ayama, ayo nikahkanlah jomblo-jomblo yang soleh. Kalau enggak berarti melawan Quran. Langsung fait accompli ya. Semua kebenaran itu lahir dari social contract. Itu konsep dasarnya Pusmu. Mari kita urai social contract itu apa sih? Kontrak sosial apa? Social construct, maaf. Konstruksi sosial itu apa? Semua kebenaran berasal dari, tadi kan yang pertama adalah menolak narasi tunggal. Kemudian yang kedua menolak konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu banyak. Misalnya, social construct. Satu, misalnya metaphor of God. Metafor tentang Tuhan berbeda-beda, satu bangsa dengan yang lain, satu agama dengan agama yang lain. Bahkan kaum jihadis, jidatis, jenggotis, cingkrangis itu berbeda dengan kita yang kopiahis. Mana kopiahnya? Nah ini dia. Berbeda kan? Versi jidatis, Tuhan itu penderah, penyiksa, membahagiakan Tuhan dengan cara membunuh, menyakiti sesama. Bagi kita tidak. Jadi konsepsi Tuhan saja, Allah itu versi Khawarij, Syiah, Mu'tazilah misalnya, baik Syiah Indonesia, Musolat, Syiah itu Syiah versi kita itu. Nanti dulu ya. Metaphor of God, metafor ini majas. Pasti berbeda-beda. Nabi Muhammad versi NU dengan versi Muhammadiyah berbeda. Versi kita Habibina, Syafi'ina, wa qurrati a'yunina, wa maulana, wa sayyidina Muhammad, ya kan? Bagi Muhammadiyah, Muhammad saja. Ya kan? Orang mati, itu Wahabi dengan Ahlu Sunnah beda. Sorry, Ahlu Sunnah, Wahabi bukan Ahlu Sunnah ya.
Mati ya sudah mati, bangkai nggak ada urusan. Tapi bagi kita ada hubungan dengan yang mati. Buktinya apa? Kalau kita lewat kuburan kita ucapkan Assalamualaikum ya ahal kubur. Assalamualaikum maknanya kamu, kalian, artinya hidup. Mukhotob ya kan? Didoakan, kemudian dikirimi Fatihah, kirim bunga, kirim doa dan sebagainya itu. Sebab kirim uang sudah tidak mungkin lagi, mereka tidak membawa nomor rekening kepada di dalam kuburnya. Nah, itu dia. Misalnya konsep yang kedua, konsep tentang diri, the self. Dalam bahasa Jerman das Selb ya. Orang Prancis katakan le moi, un nafs. Itu konsepsi kita berbeda-beda. Konsep tentang diri itu loh. Ini konstruksi sosial semua. Sekarang gini saja. Ada orang di Facebook itu, di sosmed, statusnya sangat rohani. Dalam kehidupan nyata, roh halus, ya kan? Itu di sosmed sangat rohani, religius. Ternyata, siapa kemarin, ada kader pengasong khilafah itu loh, yang ketangkep itu. Baharsa atau siapa namanya? Begitu ditangkap oleh polisi, di HP-nya banyak data bokep semua itu. Bokaib. Karena banyak, bokep satu, bokaib kan jamak kan, plural. Hilafah, ternyata video porno semua di HP-nya itu. Mending kita kan. Yang HP kalian pasti ada, tapi kan enggak terlalu ya kan, enggak terlalu. Ya. Oh, enggak ada, bagus itu. Bagus. Iya, saya percaya, serius dia. Karena begini, manusia itu punya multiple identities of self. Punya identitas sosial tentang diri, punya identitas ganda, multiple, tentang diri. Multiple identities of self. Punya identitas diri yang jamak, yang majemuk. Kenapa statusnya sekarang galau? Kenapa besoknya religius? Kenapa besoknya lagi ilmiah? Kemudian keesokan harinya statusnya ugal-ugalan misalnya. Berarti kita punya segala logos. Kita punya segala kecenderungan akan hal itu, dan memang tidak ada identitas tunggal. Itu kata Posmo. Ada orang katakan dia seorang kiai. Kapan? Ya kan? Kalau di rumahnya bersama istri bukan kiai, suami, ya kan? Bapak untuk anak-anaknya. Maka kita kaget. Jadi kan banyak ustadz karbitan, pseudo ulama, ustadz malpraktek, TV itu loh. Ustadz sama malpraktek kan banyak kan, ustadz karbitan itu. Merangkap menjadi dukun, merangkap menjadi presenter, kemudian merangkap jadi macam-macam lah itu ya. Geng motor misalnya. Kenapa? Karena manusia punya identitas sebanyak itu. Kalau pakai teorinya Irving Goffman itu manusia punya front stage, backstage. Kita ada panggung front stage ya, kata Irving Goffman itu. Manusia punya panggung yang dilihat oleh banyak orang. Tapi ada panggung pribadi, backstage. Stage tulisannya. Backstage. Yang khusus dia dengan dirinya sendiri, nggak ada yang tahu. Nah itu nanti dibuka, Anda silahkan membaca cerpen saya sendiri, judulnya Kamar Mandi. Itu manusia jujur kalau masuk kamar mandi saja, dibuka semua. Topeng-topengnya apa semua kan ya. Bahkan beban-bebannya dilepaskan dan lain-lain itu. Sehingga dia kepleset oleh beban-bebannya sendiri. Juga konsep tentang good and evil. Jangan dibaca evil ya. Mulai sekarang evil. Devil. Ya baca evil terserah, enggak apa-apa. Karena mampunya cuma segitu. Baik buruk ini konsep bikinan budaya, bikinan sosial atau tunggal. Kalau ia bikinan budaya, social construct, dibikin oleh masyarakat, dikonstruk oleh kehidupan sosial, maka tidak bisa tunggal. Lagi-lagi memang Posmo ini merayakan perbedaan, kebinekaan. Kebenaran, apalagi truth, apalagi bahasa, language, apalagi
norm and values, norma dan nilai-nilai. Banyak sekali nanti ya. Hak asasi itu right. Hak asasi banyak sekali, hak politik, hak beragama dan sebagainya. Gender juga sama. Kalau Anda datang ke Arab, Anda tidak akan dianggap laki. Lelaki itu di Arab bagaimana? Brewok, ya, berkumis, bergamis, berjubah, misalnya pakai imamah, pakai surban. Coba lihat fotonya Raja Louis XIV. Louis itu Louis. Orang Prancis nyebut Louis. Pakai wig ya, Raja Louis itu pakai wig, pakai sepatu hak tinggi, pakai stocking ya, kemudian pedang. Jadi jantan itu begitu. Jantan itu stocking ya, wig, rambut panjang, pakai make up, pedang. Kalau sekarang bencong itu, betul nggak itu? Raja Louis XIV, Raja Prancis tinggi, jalannya gemulai seperti penari, hanya bedanya pedang saja. Pakai wig, make up misalnya. Cantik make up, itu kan konstruksi budaya. Cantik langsing, tinggi kayak tower misalnya. Langsing kayak bambu. Ini konstruksi budaya, konstruksi sosial semua. Boleh nggak laki-laki pakai seperti siapa? Rifa ini, kan berkumis itu. Boleh nggak pakai lipstik? Boleh saja. Misalnya, ya kan? Itu konstruksi budaya, bisa kita rombak, bisa kita sepakati. Apa yang ma'ruf, ya kan? Bahasa Arabnya ya. Apa yang baik di sini, di Papua belum tentu. Kita makan roti dianggap baik, tapi di pedalaman aborigin makan ulat itu yang baik, makan roti bid'ah. Nah, dan demikianlah memang right, gender, norm and value, nilai-nilai, bahasa juga. Kita menganggap telu papat misalnya, itu kesepakatan saja. Kok hari cuma 7 ya, Senin, Selasa sampai Minggu misalnya. Ahad lah ya, Minggu itu karena Santo Domingo dulu. Boleh nggak hari itu berjumlah 64? Boleh. Minggu, Senin, Selasa, Serbu misalnya, Remis karena gabungan Rebu Kemis misalnya, Jumtu, Jumat, Sabtu, terserah sampai 64, urus sendiri itu. Bulan boleh nggak diganti 64? Boleh saja, asal orang sepakat. Nah demikian ya, lalu kita bisa menghargai banyak sekali perbedaan, merayakan itu. Ada lagi salah satu konsep dasarnya itu adalah, saya pernah ngajar di kelasnya Harry, itu ruang dan fragmentasi. Ada sense of fragmentation atau decentered self. Diri itu tidak lagi terpusat. Fragmentasi itu fragmen-fragmen, terpecah-pecah. Masa kanak-kanak, batita mungkin bayi 3 tahun, balita, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, tua misalnya. Ini seolah-olah fragmen yang terpisah-pisah. Tapi ada satu yang tidak bisa ditolak, misalnya semuanya ini manusia. Tapi jenjang kewarasan, kegilaan, kedewasaan, itu juga tergantung kesepakatan kita. Dewasa bagi para produser film bokep, ya dewasa ya film itu 18+ ya kan. Dewasa bagi kita bagaimana? Dewasa itu menyelesaikan persoalan dengan bijaksana. Dia sudah dewasa. Bagi mu'id dewasa itu siap kawin, Pak. Terserah Anda pilih yang mana itu. Tapi dewasa itu satu. Tapi tafsirnya banyak nanti. Dewasa itu film 18+ misalnya. Nggak tahu plusnya berapa itu. Kalau plus 2 ya 20 ya. Misalnya. Ada juga yang menjadi konsep dasarnya adalah mass media oriented. Ini yang nanti sering saya ungkapkan kritiknya Jean Baudrillard. Kita ini kesadaran kita dibentuk oleh media massa. Mass media oriented, orientasinya media massa. Apa yang kita anggap reality sebenarnya hyper reality. Lalu kita hidup di 2 dunia ya kan, dunia maya dan dunia nyata. Masing-masing kita menjadi amfibi. Orang merasa mampu melarikan diri dari dunia nyata ke dunia maya. Lalu orang terhubung satu sama lain dengan orang-orang di dunia ini melalui dunia maya.
melalui sosmed misalnya. Saya tidak kenal siapa, mengapa misalnya Profesor Quraish Shihab dibully oleh anak SMA, Gus Mus dibully oleh anak SMP. Karena Twitter itu bisa nge-tag gitu, bisa ditandai. Facebook, apa saja itu bisa ditandai itu. Bisa mengkritik, mencaci maki dan sebagainya. Misalnya kita menyinggung UAS kan agen khilafah, ya kan? Kita menyinggung itu di video, orang banyak menghujat kita itu. Ya kita abaikan karena mereka orang awam, bocah ya kan? Nah, bocah ya sudah itu. Kita abaikan saja. Masa bocah nangis terguling-guling, kita pelintir kepalanya, biarin saja, biar dia bahagia dengan terguling-guling itu, ya kan? Mereka bisa menangis, menandai apapun dan siapapun dalam dunia yang hyper reality itu. Jean Baudrillard nanti yang mengkritik itu. Kita terfokus kepada, dan memang begini, TV misalnya, TV One, ini kan ugal-ugalan misalnya, ILC misalnya. Kemudian satu lagi Metro TV, satu pro pemerintah, kontra pemerintah. Ya, kita jangan terpedaya oleh narasi mereka. Karena mereka yang pro, yang kontra, yang ugal-ugalan, jualan semua, mereka untung semua kan. Sampai-sampai acara corona itu, narasumbernya fiktif. Maksud saya narasumbernya bukan dokter. Dia tidak layak lah, ya boleh dikatakan fiktif. Bukan dokter, entah dukun, entah apa, nggak tahu. Bukan dokter. Dokter apa, ahli corona, SS, sarjana sperma misalnya kan ya. SSP misalnya, pakar di spermatozoa ya. Spermata itu pemikiran siapa di filsafat Yunani kuno itu? Ya, Aristoteles bukan. Anaxagoras ya. Benih-benih dan spermata ya. Kita tidak, kata Anaxagoras, kita tidak memakan kuku dan rambut, tapi kemudian kita tumbuh, rambut dan kuku. Rambut, kuku itu sama dengan tulang sama. Loh itu kan sekarang begini, orang dikatakan botak itu tidak punya rambut. Coba konsepnya dibalik, yang punya rambut itu yang botak. Disepakati. Ya kan? Selesai itu. Botak kepada yang gondrong itu loh. Justru kepada yang tidak berambut, gondrong begitu. Tinggal dibalik saja konsepsi itu. Garang diganti lucu. Misalnya siapalah oknum-oknum agama ya, yang pengasong khilafah yang garang-garang bawa pentungan itu. Pernyataan kepada mereka bukan garang tapi diganti lucu ya, cupu lah, culun punya misalnya. Lalu kita bisa menertawakan mereka. Kenapa kepada penderitaan kita masih bisa tertawa? Karena kita punya multiple identity tadi itu, of self. Itu nanti dikritik itu. Fragmentasi, kemudian mass media. Dan media massa ini sangat mempengaruhi kita, membentuk kesadaran kita. Oleh karena itu, kita jangan berhenti di fakta, tapi di balik fakta. Jadi, kalau ada pertanyaan, lalu seorang postmodernis itu siapa? Orang yang tidak berhenti di fakta, tapi mencari makna di balik fakta. Itu seorang postmo, cirinya. Nah, nanti ada konstruksi semiotis lah ya. Kemudian seorang postmodernis, dia selalu galau, selalu skeptis. Ini Ustadz Yani banget ini. Dia bertanya, cinta itu apa sih? Oke, kalau aku cinta kamu, kemudian orang lain membenciku karena mencintai kamu, itu bagaimana pertarungan itu? Apa tetap cinta namanya? Atau cinta yang mendua, atau cinta yang galau misalnya? Misalnya, kau mengajariku untuk mencintaimu tapi dengan cara membenci kepada selainmu. Kepada selainmu aku berkata tidak sebab iaku hanya kamu. Bingung kan ya? Saya sendiri bingung kok itu. Bagaimana itu? Nah, postmo itu selalu skeptis. Ustadz Yani banget lah itu pokoknya itu. Hanya melepas 1-2 kalimat puisi misalnya. Ku terjemahkan senyummu ke dalam senyummu. Kalau kau tak mampu tersenyum kepadaku, tergeletak 5 perempuan misalnya. Sekaligus itu. Lebih hebat dari virus corona itu kan. Lepas satu puisi tergeletak 5-10 orang misalnya. Sekelas mabuk semua gitu ya. Ternyata bukan puisi tapi kentut yang dilepas misalnya. Nah, itu juga seorang postmodernis selalu galau, resah, cemas. Ini maknanya apa? Tidak melulu berhenti di fakta tapi mencari makna. Oke, saya beragama, tapi apa manfaatnya? Apa nilainya? Agama ini apa sih? Kenapa saya harus beragama?
Kalau engkau adalah atribusi dari segala cinta, misalnya siapalah ya, tapi kenapa aku harus mencintaimu? Boleh nggak aku mengenalmu dengan cara membenci misalnya? Boleh saja ya kan? Oh, lalu bertengkar di situ nanti, biarkan saja ya. Kemudian seorang postmodernis melihat persoalan secara holistik atau komprehensif tadi itu. Tidak melulu berhenti pada rasio sebab manusia punya imajinasi, manusia punya intuisi, manusia punya ambiguitas di dalam dirinya, punya ketakpastian. Dan ketakpastian adalah episteme juga, epistemologi juga itu. Punya nilai-nilai spiritual, punya naluri, punya emosi, punya ketaksanggupan menjangkau sesuatu. Dan ketaksanggupan adalah pengetahuan juga. Ya kan? Kita tidak mampu menjangkau Tuhan. Itu pengetahuan juga itu. Oh, berarti batas saya di sini. Saya tidak mampu menalar cinta, Pak. Bagaimana memaknai kehidupan, burung-burung atau apa? Tangkap saja sembarang burung itu, maknai di situ. Anda filosof. Sejak itu juga, pagi hari tidak ada apa, tangkap, kamu makna langsung itu. Anda filosof di saat itu juga. Karena filsafat ini memaknai kehidupan. Yang lebih penting, seorang seorang postmodernis menghargai the otherness. Yang lain, atau lian, menghargai lian. Menghargai orang lain, pendapat lain, mazhab lain, agama lain, suku lain, bangsa lain, bahasa lain. Kenapa menghargai? Kenapa? Karena Tuhan adalah the other. Tuhan itu yang lain, beda dengan kita. Itu kan konsepnya siapa? Plato kan ya, ada, identik, lain, apalagi diam dan gerak. Ada 5 itu ya dalam idea itu. Yang the otherness ini selama ini sejauh ini dipinggirkan oleh modernitas. Itu maka keberadaan yang lain tidak dianggap. Kan modern itu apa sih? Saya order, orang lain disorder. Saya tatanan, saya terpelajar, saya terdidik, saya berprestasi, orang lain tidak. Saya majikan, orang lain Buddha. Ini nalar-nalarnya modern dibongkar semua. Bahwa the otherness harus kita rayakan, kita hormati, kita bergembira merayakan segala bentuk perbedaan. Oleh karena itu hal-hal semacam tadi juga menjadi tantangan ya bagi posmo ya, skeptisisme, apalagi objektivisme itu nanti menjadi tantangan semua itu. Justru tantangan bagi konsumerisme, ekonomisme itu tantangan bagi posmo itu sendiri. Karena nanti kehidupan ini kan tidak jauh-jauh dari pasar. Yang awet dari modernisme itu apa sih? Ya pasar ini. Pasar itu kan sangat klasik. Seperti sapu dengan sampah, klasik itu. Jadi kalau sampah itu modernisme, sapunya posmo. Tapi nanti pasar, sekarang begini, kita punya teori yang baik. Yang buku-buku siapa tadi? Buku-buku posmo yang aneh-aneh itu ya. Tapi tidak ada pasar. Maka kita bikin pasar sendiri. Ini tidak ada yang mau filsafat ini, kita bikin pasar sendiri. Dari nol, kemudian pom bensin lah ya, macam-macam nanti orang belajar dengan sendirinya. Nah, ada satu kritik sebagai catatan penutup ya. Modern versus posmo versus posmo di barat ini sederhana kan ya. Pemikiran yang kaku, yang tunggal, narasi tunggal, kebenaran yang mutlak dibongkar. Sudah itu. Tapi posmo versi Indonesia bagaimana? Modern versi Indonesia bagaimana? Kalau modern versi barat menang akal. Modern versi Indonesia yang dibawa penjajah adalah membongkar tradisi. Mengubur, membuang, meratakan, membumi hanguskan kearifan lokal, local wisdom, local genius, diratakan semua. Pendidikan kita punya enggak? Yang klasik, yang khas Indonesia. Ada kan? Pawukon, pesantren, padepokan, perguruan, diganti model schooling system ala Belanda semua. Dampaknya seperti ini. Lalu posmo versi barat, jelas tadi kan? Posmo versi Indonesia bagaimana? Ingin menghargai tradisi, membangkitkan lagi kearifan, tapi dengan cara meminjam teori-teori barat. Makanya begitu kita sekolah di barat, langsung jadi Eropa. Padahal Bung Hatta tidak. Begitu sekolah di Arab, lebih Arab daripada orang Arab. Ya kan? Kadang aneh, belajar teknologi tapi ke Arab. Teknologi hoax ya, teknologi khilafah dan sebagainya.
Nah, itu beberapa kritik itu. Dan penting kita refleksikan ya. Jadi kita mengadopsi filsafat barat, teori barat untuk membangkitkan tradisi timur. Sebenarnya sah-sah saja, tapi di mana junin, keaslian, asolah, otentisitas, keaslian kita itu di mana? Keindonesiaan kita di mana? Nah, itu pertanyaan itu. Jadi kalau posmo kembali kepada pramodern versi barat kan ya, di barat demikian, mengapa kita tidak kembali kepada kemurnian kita, keindonesiaan kita, kebinekaan kita? Mengapa kita punya semua sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi? Mengapa bukan itu yang kita bangkitkan? Menjadi posmo versi kita. Kalau mau menjadi modern versi kita, bukan versi barat. Nah, itu hanya sedikit kritik ya. Posmo di barat ini kan upaya melampaui modernisme, modernitas sesuai dengan aspek kesejarahan, realitas ontologis, dan segala hiruk pikuk konstelasi budaya maupun peradaban yang berkembang di sana. Ini belum tentu bisa dipakai di Indonesia. Kalau mau posmo ya seharusnya versi Indonesia. Itu pertanyaan itu. Kita ambil contoh begini. Schooling system di Indonesia. Kan 1905 terusan Suez dibuka di Port Said, Bursaid. 1906 negeri-negeri penjajah. Begitu ada terusan Suez, Asia, Eropa, Afrika kan terhubung itu. Interkonektif, sudah itu ya. Kemudian negeri-negeri penjajah mengunjungi negeri jajahan. Salah satunya Belanda mengunjungi Indonesia atau Nusantara yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang menguasai VOC ya, perdagangan yang ada di Indonesia setelah berlaku politik kultur stelsel atau politik tanam paksa, lazim dengan istilah kerja rodi. Kalau zaman Jepang romusa, rombongan muka susah. Nah, kemudian ada politik etis. Setelah itu begitu Tweede Kamer anggota parlemen Belanda datang ke Indonesia, kok tidak ada sekolah? Kok tidak ada industri? Maka dibikin HIS, dibikin MULO, dibikin 2 model sekolah angka 1 untuk para amtenar, bangsawan, centeng-centeng Belanda, lordship, lalu ada sekolah angka 2 untuk inlander. Ini sekolah untuk para bangsawan, untuk para lordship, amtenar dalam bahasa Belanda. Ada B-nya, amtenar. Untuk apa? Untuk mengangkat, untuk menciptakan pegawai-pegawai, centeng-centeng, dengan bahasa kasar, anjing-anjingnya Belanda, anjing-anjingnya penjajah. Dibayar murah. Ini mental ini masih kita pakai. Ini makanya dikritik oleh Pram. Bumi manusia, arus balik, anak segala bangsa. Dikritik dia habis-habisan oleh Pram itu. Coba Anda membaca Pram. Jangan membaca cerpen-cerpen novel-novel sekarang yang tidak bermutu itu. Kutunggu jandamu, kemudian Tuhan di manakah jodohku, apalagi itu. Dilan dan bidadari surga cemburu. Ini merusak logos kita. Iya kan? Coba baca Pram yang keren sedikit nggak? Betul nggak Mas Habib itu? Generasi bucin, budak cinta ya, budak cuinta, bucuin ya. Nah, tujuannya apa sih? Untuk nanti bikin pegawai ya kan? Mengangkat pegawai dari lulusan HIS MULO jadi pegawainya Belanda di mana? Di perusahaan kopi, di pertambangan batu bara, kemudian di coklat, kakao misalnya, di rempah-rempah. Tujuannya apa? Supaya mau dibayar digaji murah. Di kapitalisme sebenarnya di situ. Nah, oleh karena itu sekarang begitu lowongan PNS dibuka, yang dibutuhkan 100, yang daftar 10.000, ya kan? Kok masih mau jadi PNS? Saya 2 kali nolak. 2 kali datang menggoda saya, enggak. Ngeles saya, PNS datang ngeles lagi saya ke sini kan. Ngapain PNS? Kita tidak bebas, kita terpenjara ya kan. Bahwa ada orang jadi PNS, baik ya silahkan. Cuma saya tidak. Ini mental budak. Kenapa masih dipakai? Ya kan? Sehingga guru lebih sibuk, dosen lebih sibuk, mohon maaf ya, oknum dosen, oknum guru lebih sibuk memberkasan, sertifikasi. Kapan mengajarnya? Kapan baca bukunya? Maka yang diajarkan dangkal, banal, itu tok. Yang diajarkan Yunani kuno, 2 milenium yang lalu. Indra ada 5, anak-anak tulis Panca Indra. Indra itu 200 lebih, bukan cuma 5. Ya kan?
Penciuman, pendengaran, mata, telinga, meraba, apalagi itu kuping ya. Itu pemikiran Aristoteles 2300 tahun yang lalu. Jangan dipakai, kampungan. Ya kan? Di sekolah itu pembonsaian logika isinya. Pembonsaian nalar, akal sehat. Kenapa? Karena masih pakai schooling system cara Belanda. Kalau mau modern, kenapa pakai cara Barat? Kenapa tidak pakai Indonesia? Tapi persoalannya Indonesia punya atau tidak? Seandainya. Nah, seandainya, lagi-lagi katanya Pram ini, karena referensinya hanya itu. Kata Pram di arus balik, seandainya pasukan Pati Unus itu berhasil memukul mundur Portugis di Selat Malaka, sejarah Indonesia tidak akan seperti ini. Narasi sejarah kita kan sentralistik, yang diunggulkan Ken Arok bajingan. Ya dalam aspek itu, ya, jasanya dia mendirikan Singosari, apapun itu, betul nggak Ken Arok ini? Itu belakangnya Tunggul Lametung, betul nggak itu? Nah, ya kan? Sekarang dia merampas istri majikannya, coba mengkudeta kedudukan majikannya, apa namanya? Ya kan? Pahlawan, Diahrang Jasa Kertarajasa Jayawardana, apapun namanya terserah itu. Nah, bukan gandringnya depan ini ya kan? Menyewakan keris namanya ya, keris luhurian ya. Bisa download nanti itu. Nah, ini beberapa reflektif kita ya. Oke, kita seandainya jangan dikira penjajahan itu tidak kejam sekali penjajahan itu. Kita menyalahkan Belanda, ya bisa, tapi di samping itu kita bodoh memang. Yang mengadu domba raja dengan raja yang lain siapa? Mereka mau menguasai ekonomi waktu itu. Lah kok sekarang kita bangga dengan Barat, ya kan? Apakah saya anti Barat? Kita pakai dari Barat beberapa, tapi beberapa tentu kita tolak. Mana yang tidak sesuai dengan kita? Gini saja, Indonesia punya kalender, tahun Saka. Punya peradaban dari Kutai sampai Majapahit. Dari tahun 400 sampai sekarang. Apa bukan bangsa yang besar kita? Kita menguasai 2/3 Asia waktu itu. Kemudian kita punya maritim. Majapahit itu sudah punya nuklir, punya meriam. Makanya Portugis tidak berani waktu itu. Dirampas-rampas dulu semua itu. Dengan politik adu domba. Lalu kok kita dinyatakan hanya pakai kemben, tidak bisa pakai baju. Sekarang kalau kapal Indonesia, kapalnya Majapahit misalnya Sriwijaya berlayar sampai ke Thailand, sampai ke Kamboja, punya teknologi pangan yang cukup atau tidak itu? Apa yang dimakan itu? Masa nasi? Masa beras? Pasti sudah ada fermentasi daging, fermentasi dan sejenisnya. Sudah ada teknologi yang maju, sudah pasti itu. Kan ada kisah tentang meriam Jaka Pekik itu kan, dan Nyai Setami atau saya lupa lah bacaan yang dulu itu. Ini menandakan kita punya kejayaan di masa lalu. Kita punya lingua franca, bahasa pemersatu. Kita punya aksara, Hanacaraka itu. Punya bahasa Jawa kuna, Devanagari, Pallawa. Kemana itu semua? Kok hilang? Kemudian beberapa patung, artefak, manuskrip, daun lontar ditemukan di Leiden, ditemukan di Birmingham. Nah, ini harus menjadi kerja-kerja kita seharusnya. Atau jangan-jangan sekarang bayangkan saja Indonesia ini berada di dua arus perdagangan internasional, Cina dan India, dua negara produsen. Kita punya Selat Malaka. Coba baca tesisnya Samuel P. Huntington di Clash of Civilization itu. Negara yang punya pelabuhan yang dilalui oleh perdagangan internasional pasti negara maju. Buktinya apa? Singapura itu hanya punya bandara Changi. Dia menjadi negara keren itu, maju. Negara kecil itu. Kata Gus Dur kalau orang se-Indonesia kencing, tenggelam Singapura. Kelelep itu. Semuanya kencing kan, 270 juta kencing. Singapura hanya lebih besar sedikit dari Jakarta. Tenggelam itu. Apalagi kalian bukan cuma kencing air kan, tapi memuntahkan yang lain-lain juga itu. Nah, ini beberapa refleksi kita mengenai ini. Nah, dalam konteks filsafat untuk menulis, ini penting bagi kita kalau menulis. Supaya kaya akan perspektif ini. Nanti tokoh-tokoh tadi pada pertemuan yang akan datang kita ulas. 2 atau 3 tokoh, kemudian kita gabungkan dengan teknik menulis ya. Nah, kalau kita punya pandangan luas, wawasan yang luas, tulisan kita juga enggak itu-itu saja. Tulisan kita tidak sempit. Dan ini tugas kita para ilmuwan ya.
Supaya orang Indonesia bacaannya ndak itu tok itu loh, masa. Aduh, apa ya? Indama yusbahul hub ya, ketika cinta bertasbih. Ya, buku itu bagus tapi hemat saya ini pembodohan. Itu hemat saya loh ya, hemat saya. Ayat-ayat cinta, aduh. Sulitlah kita menalar itu ya, tapi ya sudahlah, Indonesia memang seperti itu. Mari kita rayakan keindonesiaan kita. Dan dunia kita memang senang kepada industri-industri bucin, alay, kemudian ya hal-hal seperti itu. Apapun itu tetap kita syukuri karena itu Indonesia ya, Indonesia yang riang gembira. Saya kira itu. Allah yafiquna ila sabilil anbiya muslimin wal minkum. Mari kalau ada pertanyaan kita bahas.